Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi bab 1 PAI kelas 10 mengenai persaudaraan dalam Islam, atau disebut di dalam agama Islam persaudaraan itu adalah ukhuwah. Persatuan. Persatuan adalah kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu, sesuai dengan anjuran Rasulullah dan sesuai dengan perintah Allah bahwa manusia itu harus memegang tali agama Allah dan tidak boleh bercerai-berai, harus bersatu. Sesuai dengan surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dari Nu'man bin Bashir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan kamu yang beriman, yang saling mencintai, yang saling mengasihi dan saling membantu satu kepada yang lainnya, bagaikan satu tubuh yang apabila satu anggota menderita sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya, tidak mau tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Persatuan dalam Islam. Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ukhuwah, yaitu persaudaraan. Secara umum disebut ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam, saudara sesama manusia dan saudara seagama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ini penjelasan atau arti dari surat Al-Hujurat ayat 10. Innama, sesungguhnya, al-mu'minuna, orang-orang beriman, ikhwatun, bersaudara, fa aslihu, maka damaikanlah, baina, antara, akhawaikum, kedua saudaramu, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum, agar kamu turhamun, mendapatkan rahmat. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Contoh perilaku persaudaraan. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kewajiban seorang tetangga terhadap tetangganya?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika tetanggamu itu sakit, kau jenguk. Jika tetanggamu meninggal dunia, kamu antar jenazahnya. Jika tetanggamu meminjam, kau meminjaminya. Jika ada kekurangan atau aib, kamu yang menutupinya. Bila mendapatkan kebaikan, kamu beri selamat. Bila ditimpa musibah, kamu yang menghibur. Jangan meninggikan bangunanmu di atas bangunannya, sehingga menghalangi datangnya angin kepadanya. Dan janganlah diganggu dengan bau masakanmu, kecuali kamu menghadiahinya sebagian dari masakanmu itu. Hadis riwayat Tabrani. Larangan mengolok-ngolok sebagai saudara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Sumpah iblis, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkannya mereka semuanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 39 yang berbunyi, Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Di sini apa yang membuat kerukunan itu tidak harmonis? Kita ketahui banyak kerukunan tidak harmonis di sini disebabkan oleh pendirian tempat ibadah yang salah, yaitu karena lokasi. Sering menciptakan ketidakharmonisan umat beragama yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Penyiaran agama yang tidak tepat ya di sini, baik secara lisan melalui media cetak seperti brosur, pamflet, selebaran dan sebagainya, maupun media elektronik serta media lain yang dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, lebih-lebih yang ditujukan kepada yang telah memeluk agama lain. Nah, di sini memprovokatori agama. Yang ketiga di sini, bantuan luar negeri penuh kepentingan ya, ini berdasarkan kepentingan. Bantuan luar negeri baik yang berupa bantuan material atau finansial ataupun bantuan tenaga ahli keagamaan bila tidak mengikuti peraturan yang ada dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam kerukunan hidup umat beragama, baik intern umat beragama yang dibantu maupun antar umat beragama. Persatuan adalah di sini kumpulan ya tadi individu. Jadi kita harus saling menjaga persaudaraan antar umat manusia. Demikian apa yang bisa Bu Erni sampaikan dari bab tentang ukhuwah. Di sini kalian harus memiliki sifat bersatu, menyatukan, dan tidak boleh bertengkar, yaitu kita semuanya bersaudara. Sekian dari yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita lanjut
ke video yang berikutnya di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk di like, di subscribe, dan diikuti.